Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari diterbitkannya surat ketetapan pajak. Prinsip self-assessment dalam perpajakan mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya melalui surat pemberitahuan yang disingkat SPT. Namun, jika terdapat ketidakbenaran dalam surat pemberitahuan atau terdapat data yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, maka pemerintah akan menerbitkan surat ketetapan pajak khusus untuk wajib pajak tersebut. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai yang pertama, koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi, sarana untuk menagih pajak, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar, dan sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya ialah jenis ketetapan pajak. Yang pertama terdapat surat tagihan pajak yang disingkat STP. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Kekuatan hukum STP setara dengan surat ketetapan pajak. Surat tagihan pajak diterbitkan apabila 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 2. Dari hasil penelitian, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. 3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. 4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. 5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Kewajiban ini mencakup pengisian data penting pada faktur pajak seperti tanggal, identitas penjual, identitas pembeli, dan rincian barang atau jasa yang dijual. Namun, terdapat pengecualian dalam beberapa kasus tertentu, yaitu pertama, pencantuman identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Pengecualian ini berlaku dalam kasus-kasus tertentu di mana PKP tidak perlu mencantumkan nama, alamat, atau NPWP pembeli pada faktur pajak. Contohnya transaksi dengan individu atau pihak yang memang tidak memiliki NPWP atau transaksi yang sifatnya tidak memungkinkan pencantuman identitas lengkap. Pengecualian ini biasanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan yang disingkat PMK atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk kasus-kasus tertentu. Yang kedua, identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Pengecualian ini khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 PMK.03 2013. Dalam transaksi eceran, terutama yang bersifat langsung dengan pembeli akhir atau individu, identitas lengkap pembeli seringkali tidak dimiliki atau tidak praktis diminta, seperti pada transaksi di toko atau supermarket. Oleh karena itu, untuk memudahkan pelaksanaan transaksi sehari-hari, PKP pedagang eceran diberikan pengecualian atas kewajiban mencantumkan identitas pembeli lengkap termasuk NPWP dalam mengatur pajak. Yang keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau pengusaha kena pajak yang gagal bereproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya.
Pasal 9 ayat 6A dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa jika PKP mengajukan pengembalian pajak masukan dengan asumsi akan melakukan produksi atau menjalankan usaha, tetapi kemudian gagal merealisasikan produksinya, PKP tersebut diwajibkan membayar kembali pengembalian pajak masukannya. Ini terjadi karena pengembalian pajak masukan hanya diperbolehkan jika benar-benar ada aktivitas usaha atau produksi yang mendukung kegiatan usaha PKP. Sebagai tambahan, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP pada saat pengusaha tersebut membeli barang dan atau jasa kena pajak. Berikut adalah beberapa sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak. Yang pertama, terhadap wajib pajak yang pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan wajib pajak yang berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Yang kedua, terhadap PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu dan tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Dan PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. 3. Terhadap pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Sanksi administrasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut adalah contoh dari studi kasusnya. PT Cemerlang Abadi adalah perusahaan yang pada tahun pajak 2023 terlambat membayar PPh badan yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2023. Namun, perusahaan baru membayar pajak pada 4 Januari 2024. Perusahaan tersebut juga salah menghitung pajak sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPh sebesar 50 juta. Kantor pajak menerbitkan STP dengan tambahan sanksi administrasi bunga 2% per bulan atas kekurangan pajak tersebut. Sehingga di sini dilampirkan perhitungan sanksi administrasi bunga yakni sebesar 2% dari kekurangannya 50 juta rupiah sebesar 1 juta rupiah per bulan. Karena perusahaan terlambat membayar selama 10 bulan, maka total sanksi bunga menjadi 10 juta rupiah. Sebagai tambahan, berdasarkan ketentuan perpajakan, menyatakan bahwa bagian dari bulan dihitung sebagai 1 bulan penuh. Jika perusahaan baru membayar pajak pada 4 Januari 2024, maka keterlambatan tetap dihitung sebagai 10 bulan penuh. Setelah dihitung, maka jumlah tagihan pajak diketahui sebesar 60 juta. Untuk jenis yang kedua, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar yang disingkat SKPKB. Ini adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 2. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak. Selisih lebih pajak ini maksudnya dalam PPN, jika terjadi kelebihan pajak masukan dibandingkan dengan pajak keluaran, di mana pajak keluaran ini adalah pajak yang dipungut atas penjualan barang atau jasa, maka selisih ini bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian. Namun, jika DJP menemukan bahwa selisih lebih ini seharusnya tidak dikompensasikan, misalnya karena perhitungan yang tidak tepat atau tidak sesuai ketentuan, maka wajib pajak tidak berhak untuk menggunakannya sebagai kompensasi dan akan dikenakan tambahan pajak yang harus dibayar. Kemudian atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Maksudnya, biasanya PPN tarif 0% diberikan untuk ekspor barang atau jasa tertentu sebagai insentif agar barang atau jasa tersebut lebih kompetitif di pasar internasional. Jika ternyata barang atau jasa yang dikenakan tarif 0% tidak memenuhi syarat atau jika ada kesalahan pelaporan, maka transaksi tersebut seharusnya dikenakan tarif normal. Jadi, wajib pajak harus membayar kekurangan pajak karena tarif yang seharusnya tidak diterapkan. 4. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan yang termuat dalam pasal 28 dan 29 UU KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Berikut adalah sanksi administrasinya, yaitu berupa denda bunga 2% per bulan maksimal 12% untuk PPh yang tidak atau kurang dibayar, dan 100% untuk PPh yang dipotong oleh orang atau badan lain, serta PPN dan PPNBM. SK-PKB dapat diterbitkan setelah lebih dari 10 tahun ditambah sanksi bunga 48% jika wajib pajak terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya pada pasal 13. Untuk studi kasusnya, PT Cemerlang Abadi terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menyembunyikan sebagian pendapatannya dalam laporan pajak selama tahun 2018. Kekurangan pajak yang ditemukan sebesar 150 juta rupiah. Karena kasus ini terungkap setelah lebih dari 10 tahun, DJP tetap dapat menerbitkan SK-PKB dengan sanksi bunga 48%. Maka sanksi administrasi bunganya sebesar 48% dari kekurangan pajak, yaitu 72 juta rupiah, sehingga jumlah tagihan dalam SK-PKB-nya sebesar 222 juta rupiah. Jenis surat ketetapan pajak yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang disingkat SK-PKBT. Ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SK-PKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SK-PKBT. Untuk sanksi administrasinya, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SK-PKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak tersendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, SK-PKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jika wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. SK-PKBT diterbitkan karena SK-PKB yang telah ditetapkan lebih rendah dari yang sebenarnya
Proses pengembalian SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan, pajak terutang dalam SKPN yang ditetapkan lebih rendah. SKPKBT merupakan koreksi terhadap SKPKB. Dapat diterbitkan jika sudah pernah diterbitkan SKPKB, SKPLB yang kepanjangannya adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan SKPN yang kepanjangannya Surat Ketetapan Pajak Nihil. Diterbitkan jika ada data baru atau novum dan dapat diterbitkan lebih dari satu kali. Untuk studi kasusnya, PT Sejahtera Bersama adalah perusahaan dagang yang pada tahun pajak 2021 telah menerima SKPKB dengan jumlah pajak terutang sebesar 100 juta rupiah. Namun pada tahun 2023, kantor pajak menemukan data baru dari hasil pemeriksaan tambahan yang menunjukkan bahwa PT Sejahtera Bersama sebenarnya masih memiliki kekurangan pajak sebesar 50 juta. Maka sanksi administrasinya, karena ini adalah SKPKBT, maka sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang. Dan untuk perhitungannya yaitu 100% dikali 50 juta sama dengan 50 juta, maka jumlah tagihannya dalam SKPKBT yaitu sebesar 100 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKPLB yang merupakan singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Jadi SKPLB ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk menerima pengembalian kelebihan pajak atau yang dikenal dengan istilah restitusi. SKPLB diterbitkan apabila yang pertama, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan. Yang kedua, berdasarkan permohonan wajib pajak. Dan yang ketiga, dapat dilakukan penerbitan kembali apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran yang telah ditetapkan. Nah, berikut ini adalah prosedur pengembalian pajak yang lebih bayar. Mulanya, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 bulan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak sebanyak 2% ketika yang pertama apabila surat ketetapan pajak lebih bayar terlambat diterbitkan, dan yang kedua apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilanjutkan dengan penyidikan. Berikut ini adalah contoh studi kasus. Di sini PT Dolphin Company mencatat PPN keluaran sebesar 1 miliar dan PPN masukan sebesar 800 juta, sehingga di sini terdapat pajak lebih bayar sebesar 200 juta menurut pencatatan PT Dolphin Company. Sehingga PT Dolphin Company mengajukan permohonan restitusi. Namun setelah pemeriksaan KPP hanya menyetujui sebagian dari permohonan yang diajukan yaitu sebesar 150 juta karena berdasarkan hasil verifikasi terdapat beberapa pos yang dianggap tidak sesuai. Di sini PT Dolphin Company dapat menerima jumlah yang telah disetujui oleh KPP ataupun dapat mengajukan banding. Nah, berikut ini adalah contoh studi kasusnya. Di sini terdapat PT Apaya yang merupakan perusahaan distribusi barang elektronik yang pada pencatatannya mereka menemukan adanya pajak lebih bayar sehingga mereka mengajukan SKPLB. Namun, pada proses pemeriksaannya oleh KPP tidak menemukan adanya selisih pajak yang lebih bayar atau kurang bayar. Sehingga KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN.
Selanjutnya adalah SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Jadi SPPT ini adalah surat yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Dinas Pendapatan Daerah untuk memberitahukan kepada wajib pajak tentang besarnya pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus dibayar atas tanah atau bangunan yang dimiliki. Jadi SPPT ini berfungsi sebagai dasar bagi wajib pajak untuk membayar PBB. Pelunasannya paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jika terlambat akan dikenakan sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan. Berikutnya terdapat pembetulan surat ketetapan pajak. Pembetulan surat ketetapan pajak ditetapkan apabila yang pertama, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya. Yang kedua, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Dan yang ketiga, apabila jangka waktu 6 bulan telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Yang keempat, apabila diminta oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak. Di sini terdapat studi kasus, yaitu terdapat PT Menarik yang merupakan perusahaan di bidang konstruksi. PT Menarik ini menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB sebesar 500 juta. Namun, setelah meninjau ulang, PT Menarik menemukan adanya kesalahan dalam pengisian data yang menyebabkan besarnya pajak yang terutang begitu tinggi, sehingga PT Menarik melakukan permohonan pembetulan kepada KPP. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan dan pembetulan, jumlah pajak yang awalnya kurang bayar sebesar 500 juta, setelah dilakukannya pembetulan, kini pajak kurang bayar hanya sejumlah 100 juta. Nah, dalam kasus ini KPP menerbitkan SKPKB yang telah dibetulkan untuk mencerminkan jumlah pajak yang kurang bayar yang benar. Ketentuan-ketentuan dalam pelunasan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar penagihan pajak. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan dokumen terkait yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah. Yang kedua, sanksi administrasi. Jika pajak tidak dibayar saat jatuh tempo, maka dikenakan bunga 2% per bulan hingga pelunasan. Yang ketiga, angsuran atau penundaan. Sanksi yang sama, yaitu bunga 2% per bulan, akan berlaku jika wajib pajak mengangsur atau menunda pembayaran. Yang keempat, penundaan penyampaian surat pemberitahuan. Jika pajak terutang lebih dari yang dilaporkan, maka dikenakan bunga 2% per bulan dari batas waktu penyampaian hingga pelunasan. Penagihan dengan surat paksa. Jika pajak tidak dibayar dalam 1 bulan atau 2 bulan untuk wajib pajak tertentu, akan dilakukan penagihan dengan surat paksa. Pengecualian penagihan segera. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memerdekakan usaha, atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya untuk melakukan perubahan bentuk lainnya. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang terakhir, terjadi penyitaan atas barang-barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Pelaksanaan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Studi kasus 1.
Perusahaan DEF menerima surat ketetapan pajak kurang bayar pada tanggal 1 April yang menetapkan pajak yang harus dibayar sebesar 200 juta dengan jatuh tempo pembayaran pada 1 Mei. Karena perusahaan mengalami kekurangan likuiditas, perusahaan hanya dapat membayar 100 juta pada tanggal 15 Juni setelah melewati tanggal jatuh tempo. Masalah, perusahaan DEF dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk jumlah pajak yang belum dibayar. Dalam hal ini, jumlah yang belum dibayar adalah 100 juta. Bunga dihitung dari tanggal jatuh tempo, yaitu 1 Mei, hingga tanggal pembayaran 15 Juni. Maka, sanksi yang diberikan untuk perusahaan DEF adalah sebagai berikut. Bunga untuk 1 bulan, karena pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo. Bunga dikenakan untuk 1 bulan penuh. Total bunga per bulan, yaitu 2% dikali 100 juta, yaitu 2 juta. Total bunga 1 bulan, yaitu sama dengan 2 juta. Dihitung dari 1 Mei hingga 1 Juni. Bunga untuk 15 hari, karena pembayaran dilakukan pada tanggal 15 Juni. Bunga untuk periode 15 hari dihitung sebagai setengah bulan, yaitu sebagai berikut. Bunga untuk 15 hari yaitu 2 juta dibagi 2 sama dengan 1 juta. Total denda yaitu 100 juta ditambah 2 juta ditambah 1 juta sama dengan 103 juta. Wajib pajak KHI, sebuah perusahaan jasa, diperbolehkan untuk menunda penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT karena alasan administratif. Perusahaan ini menyampaikan SPT pada tanggal 30 Juni, setelah batas waktu penyampaian pada 30 April. Setelah melakukan perhitungan, perusahaan menyadari bahwa pajak yang dilaporkan hanya sebesar 50 juta. Padahal jumlah pajak yang sebenarnya terutang adalah 80 juta. Karena wajib pajak KHI tidak membayar kekurangan pajak sebesar 30 juta hingga tanggal 15 Agustus, perusahaan dikenakan bunga 2% per bulan. Bunga dihitung dari tanggal tempo penyampaian yaitu 30 April hingga tanggal pembayar 15 Agustus. Menghitung sanksi kekurangan pembayaran. Kekurangan pembayaran yaitu sebesar 30 juta. Bunga yang dikenakan adalah dari tanggal 30 April hingga 1 Mei 1 bulan, dari tanggal 30 Mei hingga 30 Juni sampai dengan 1 bulan, dari tanggal 30 Juni hingga tanggal 30 Juli sama dengan 1 bulan. Dari tanggal 30 Juli hingga tanggal 30 Agustus 1 bulan meskipun hanya 15 hari, jadi kita hitung setengahnya. Total bunga per bulan yaitu 2% dikali 30 juta sama dengan 600 ribu. 600 ribu dikalikan 3 bulan sama dengan 1.800.000. Bunga untuk 15 hari sama dengan 600 dibagi 2 sama dengan 300 ribu. Jadi total denda yang diberikan adalah 30 juta ditambah 1.800 ditambah 300 ribu sama dengan 30 juta 100 ribu. Hak mendahulu. Hak mendahulu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh negara untuk menagih utang pajak sebelum utang lainnya dalam situasi di mana wajib pajak tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban utangnya. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP yang menyatakan bahwa negara memiliki prioritas utama dalam pembayaran utang dari barang-barang milik wajib pajak. Hak mendahulu bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan negara dari pajak tetap terlindungi, meskipun wajib pajak mengalami kesulitan keuangan atau berada dalam proses kepailitan. Penerapan hak mendahulu ini berarti bahwa negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur lainnya, seperti bank atau pemasok, dalam hal pelunasan utang. Contohnya, jika sebuah perusahaan dinyatakan pailit dan asetnya harus dijual untuk melunasi utang, maka utang pajak akan dibayar terlebih dahulu sebelum utang lainnya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak mendahulu juga mencakup perlindungan hukum yang kuat
untuk menjamin bahwa utang pajak tidak diabaikan atau ditunda pembayarannya. Ini membantu dalam menjaga integritas sistem perpajakan dan memastikan bahwa pendapatan negara dari pajak tidak terganggu. Dengan adanya hak mendahulu, negara dapat mengamankan sumber pendapatan yang krusial untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Studi kasus yang pertama adalah hak mendahulu dalam kepailitan PT Cahyo. Kasusnya adalah PT Cahyo, sebuah perusahaan konstruksi besar mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Akibatnya kreditur mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga. Pada saat itu, PT Cahyo memiliki utang pajak sebesar 10 juta dan utang kepada beberapa kreditur lainnya termasuk bank dan pemasok sebesar 50 juta rupiah. Prosesnya adalah setelah pengadilan menyatakan PT Cahyo pailit, seorang kurator ditunjuk untuk mengelola aset perusahaan dan melunasi utang-utangnya. Kurator melakukan inventarisasi semua aset PT Cahyo dan menemukan bahwa total nilai aset yang dapat dijual adalah 40 juta rupiah berdasarkan prinsip hak mendahulu. Utang pajak sebesar 10 juta rupiah harus dilunasi terlebih dahulu sebelum membayar utang lainnya. Hasilnya adalah kurator menjual aset PT Cahyo dan mengumpulkan dana sebesar 40 juta rupiah dari dana tersebut. 10 juta rupiah pertama digunakan untuk melunasi utang pajak kepada negara, sisa 30 juta rupiah kemudian didistribusikan kepada kreditur lainnya sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun kreditur lainnya tidak menerima pembayaran penuh, prinsip hak mendahulu memastikan bahwa utang pajak diprioritaskan dan dilunasi terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah kasus PT Cahyo menunjukkan pentingnya hak mendahulu dalam proses kepailitan, di mana negara memiliki prioritas utama dalam pembayaran utang pajak. Ini memastikan bahwa pendapatan negara dari pajak tetap terlindungi dan membantu menjaga stabilitas keuangan negara. Kedaluarsa pajak. Kedaluarsa pajak merujuk pada batas waktu di mana Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat melakukan penagihan pajak. Umumnya, jangka waktu ini adalah 5 tahun sejak penerbitan dokumen penagihan seperti surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Kedaluarsa pajak bertujuan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan DJP. Penangguhan kedaluarsa pajak. Kedaluarsa pajak dapat tertangguh sesuai dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang KUP apabila 1. Diterbitkan surat paksa, 2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, 3. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, 4. Dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Asas kedaluarsa pajak. Berdasarkan surat penegasan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak yaitu S411-PJ02-2016 pada tanggal 2 Mei 2016 menjelaskan bahwa 1. Asas hukum yang menyatakan apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara asesornya atau perkara yang menumpanginya. Dalam hukum pajak, apabila pokok pajak telah dihapus, seharusnya atas sanksi administrasi yang mengikuti juga ikut dihapus. 2. Asas hukum litis finiri oportet dengan inti pesan yang menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Dasar hukum kedaluarsa pajak. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK 03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK 03/2015 tentang perubahan atas PMK Nomor 145/PMK 03/2012 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. 4.
Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S2-PC02-2017 tentang penegasan terkait penerbitan ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang terdapat masa pajak yang sudah daluarsa. 5. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 6. Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. 7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 189/PMK 03/2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. 8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK 03/2021 tentang pelaksanaan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Studi kasus 1. PT Atlantis memiliki pajak terutang sebesar 25 juta rupiah. Di akhir periode 2018, mereka telah membayar utang pajaknya sebesar 15 juta rupiah. Setelahnya, tidak ada upaya penagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak hingga tahun 2022. Namun, di akhir tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Maka, bagaimana status pajak terutang PT Atlantis? Jawaban: pajak terutang PT Atlantis jatuh tempo di akhir 2018. Maka, DJP memiliki waktu sampai akhir 2023 untuk menagih kekurangan pajak tersebut. Karena DJP baru mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB di akhir 2023, hak penagihan atas pajak terutang ini masih berlaku dan belum kadaluarsa. Artinya, PT Atlantis tetap memiliki kewajiban untuk membayar sisa pajak terutang sebesar 10 juta rupiah, sesuai dengan ketetapan yang diterbitkan oleh DJP di tahun 2023. Studi kasus 2. PT Senturi memiliki utang pajak sebesar 1,5 miliar rupiah terhitung sejak 2010. Setelahnya, tidak ada upaya penagihan pajak hingga PT Senturi dinyatakan bangkrut dan pailit pada 2017. Baru-baru ini, terungkap bahwa Direktur PT Senturi melakukan beberapa tindakan penghindaran pajak selama mengoperasikan PT Senturi. Bagaimana status pajak terhutang PT Senturi? Jawabannya, dalam kasus PT Senturi, status utang pajaknya seharusnya kadaluarsa pada 2015, mengingat ada batas waktu 5 tahun bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menagih utang pajak sesuai Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Namun, ketentuan ini bisa berubah dalam situasi tertentu, terutama jika ada tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau pengurusnya, seperti yang terjadi pada Direktur PT Senturi. Menurut Pasal 22A UU KUP, jika terdapat unsur penghindaran pajak atau tindakan yang menghambat proses penagihan pajak, maka DJP berhak memperpanjang periode penagihan di luar batas waktu normal. Oleh karena itu, meskipun utang pajak PT Senturi berasal dari tahun 2010, tindakan penghindaran pajak oleh direktur dapat membuat hak DJP untuk menagih utang tersebut tetap berlaku, bahkan setelah perusahaan dinyatakan pailit. Selanjutnya itu gugatan. Gugatan pajak adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pajak yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Gugatan diajukan ke pengadilan pajak dengan tujuan untuk meminta pembatalan atau perubahan tindakan administratif tertentu yang dilakukan oleh otoritas pajak yang menurut wajib pajak ini bersifat merugikan. Wajib pajak atau penanggung pajak hanya dapat mengajukan gugatan terhadap pengadilan pajak untuk hal-hal tertentu, seperti A. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. B.
putusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. C. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain putusan keberatan. D. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, proses pengajuan gugatan dalam perpajakan. Yang pertama, pengajuan surat gugatan. Surat gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya keputusan yang digugat. Apabila gugatan diajukan atas pelaksanaan penagihan, maka pengajuan paling lambat diajukan 14 hari. Surat gugatan harus disusun dalam bahasa Indonesia dan dilampiri dengan dokumen yang relevan. Yang kedua, penerimaan dan tanda terima. Setelah menerima surat gugatan, pengadilan pajak akan memberikan tanda terima surat gugatan atau TTSG dalam waktu 14 hari. TTSG ini mencakup nomor identitas sengketa yang bisa digunakan untuk mengecek status perkara. Yang ketiga, permintaan tanggapan. Pengadilan pajak akan meminta tanggapan dari tergugat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dalam waktu 14 hari sejak menerima surat gugatan. Tanggapan ini harus disampaikan maksimal 1 bulan setelah permintaan. Yang keempat, surat bantahan. Setelah menerima surat tanggapan dari DJP, penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan surat bantahan. Yang kelima, sidang dan pemeriksaan perkara. Ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara. Sidang dijadwalkan dalam waktu 3 bulan setelah penerimaan surat gugatan. Yang keenam, putusan pengadilan. Putusan atas gugatan biasanya diambil dalam waktu 6 bulan setelah gugatan diterima. Putusan dapat berupa mengabulkan gugatan, menolak gugatan, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau membetulkan kesalahan. Yang ketujuh, pelaksanaan putusan. Putusan dari pengadilan pajak ini bersifat final dan harus dilaksanakan tanpa memerlukan keputusan tambahan dari pejabat berwenang. Contoh studi kasus. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Pada tahun 2022, PT ABC ini menerima surat ketetapan pajak atau SKP dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa mereka memiliki kewajiban pajak tambahan sebesar 10 miliar. DJP menyatakan bahwa kewajiban ini muncul karena dugaan bahwa PT ABC tidak melaporkan seluruh pendapatan yang diterima dari proyek konstruksi yang mereka lakukan. PT ABC yakin bahwa mereka telah melaporkan seluruh pendapatan dari proyek konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, PT ABC mengajukan gugatan pajak kepada pengadilan pajak. Proses gugatan. Yang pertama, pengajuan surat gugatan. Dalam surat gugatan, PT ABC meminta pengadilan untuk membatalkan SKP dan menyatakan bahwa mereka telah mematuhi semua kewajiban perpajakan. Yang kedua, proses persidangan. Pengadilan pajak menerima gugatan dan memberikan tanda terima surat gugatan atau TTSG. Pengadilan kemudian meminta tanggapan dari DJP. DJP merespon dengan mempertahankan keputusan mereka dan memberikan bukti yang mendukung bahwa PT ABC tidak melaporkan pendapatan yang seharusnya. Yang ketiga, penyampaian surat bantahan. PT ABC mengajukan surat bantahan terhadap tanggapan DJP serta menyertakan bukti tambahan untuk menunjukkan bahwa seluruh pendapatan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, sidang dan pemeriksaan perkara. Sidang dihadiri oleh kedua belah pihak, PT ABC dan DJP, dan keduanya menghadirkan saksi dan dokumen untuk memperkuat argumen. Yang kelima, putusan pengadilan. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan pajak memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari PT ABC dan memberikan SKP yang dikeluarkan oleh DJP. Yang keenam, pelaksanaan putusan. DJP diwajibkan untuk pelaksanaan putusan pengadilan pajak dalam waktu 30 hari.
dan PT ABC merasa puas dengan keputusan tersebut karena tidak lagi memiliki kewajiban pajak tambahan yang ditetapkan sebelumnya.